warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Primadona dengan NIM G1B1222068. Di sini saya akan melakukan pengkajian pada pasien paliatif dengan metode yang digunakan yaitu ECOG, ESAS, dan juga SAS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Sus. Kalau boleh tahu ini pasiennya dengan Ibu siapa? Ibu Sasi. Ibu Sasi, saya cek dulu ya Bu, identitasnya. Oke, benar ya dengan Ibu Sasi. Ibu Sasi sekarang umurnya berapa Ibu? Saya 45 tahun. 45 tahun ya Bu ya. 45 tahun. Ibu kalau boleh tahu ini dengan siapanya? Ini kakak saya. Oh kakak, namanya siapa kakak? Kak Ega. Oh kakak Ega. Oke, baik ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perawat Dara. Jadi saya insya Allah bekerja di rumah sakit ini di shift pagi dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti Bu. Yang mana saya juga akan merawat Ibu dan juga nanti akan bertanya-tanya sedikit mengenai keluhan yang Ibu rasakan ya Bu ya. Ini waktunya berkisaran 10 menit saja Bu. Apakah Ibu bersedia? Jadi di sini nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah Ibu mau mengisi sendiri atau saya isikan saja? Boleh Sus aja yang isi. Oh, saya saja yang mengisi ya Bu ya. Baik, walinya nanti untuk besok saya ajarkan. Ini besok itu walinya sudah bisa mengisi ya. Saya ajarkan terlebih dahulu nantinya. Baik Ibu, ini Ibu jawab saja sesuai apa yang Ibu rasakan pada hari ini ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa yang Ibu rasakan sampai membuat Ibu tidak nyaman Ibu? Saya merasa nyeri Sus. Nyeri ya? Nyeri, apakah ada keluhan lain Ibu? Saya juga merasa sesak napas Sus. Oh, sesak nafas. Baik Ibu, kalau nyeri itu jika diskalakan itu dari 0 sampai 10 kira-kira berapa Ibu? Kalau 0 itu tidak nyeri, kalau di skala 10 itu merasa nyeri sekali. Saya merasa nyerinya itu di skala 7 Sus. Skala 7 ya Bu ya? Oke, di skala 7. Selanjutnya, apakah pada saat Ibu merasa nyeri itu Ibu juga merasakan lelah Ibu? Iya Sus. Kalau kira-kira jika diskalakan itu rentangnya di skala berapa Ibu? Di skala 7 juga Sus. Di skala 7. Baik. Pada saat Ibu nyeri, lelah, apakah Ibu juga diselingi dengan merasa mual atau muntah Ibu? Iya Sus. Iya. Itu di skala berapa Ibu kira-kira? Di skala 6 Sus. Di skala 6. Kalau stres Ibu? Apakah Ibu juga merasakan stres Ibu akhir-akhir ini? Iya Sus. Iya. Kira-kira stresnya itu karena masalah apa Bu? Karena saya mikir biaya pengobatan, lalu saya juga takut misahin banyak orang. Gitu. Kalau diskalakan itu skala berapa kira-kira Bu? Skala 7 Sus. Skala 7. Baik ya Wali, ini boleh dilingkari nanti seperti yang saya lakukan ini ya. Mungkin besok Ibu bisa lakukan sendiri. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu apakah akhir-akhir ini merasa cemas atau khawatir Ibu? Iya Sus. Kira-kira skalanya itu berapa Ibu? Skala 7 Sus. Skala 7. Apakah akhir-akhir ini Ibu tidak bisa tidur atau merasakan mengantuk yang berlebihan Ibu? Iya Sus. Merasa ngantuk? Iya. Itu kira-kira skalanya berapa ya Ibu? Skala 6 Sus. Skala 6. Kalau pada saat makan itu porsinya habis atau tidak Ibu? Enggak Sus. Nggak habis. Iya. Berarti selera makan Ibu tidak begitu selera makan, tidak begitu nafsu makan gitu. Iya Sus. Itu kira-kira skalanya berapa Ibu? Skala 7 Sus. Skala 7. Apakah pada saat ini Ibu merasakan Ibu itu sehat atau Ibu merasa diri Ibu pada saat ini itu sedang tidak berdaya? Saya merasa tidak berdaya Sus. Merasa tidak berdaya. Kira-kira itu di rentang berapa Ibu? Di rentang 8 Sus. Di rentang 8. Apakah Ibu merasa sesak yang berlebihan Ibu? Iya Sus. Di skala berapa Ibu? Di skala 7. Di skala 7. Apakah Ibu merasakan ada masalah lainnya? Ibu memikirkan masalah lainnya Ibu? Iya Sus. Apa itu Bu? Saya takut meninggal Sus. Oh Ibu takut meninggal. Itu kira-kira perasaan takut Ibu itu skalanya berapa Ibu? Di skala 7 Sus. Skala 7. Baik ya Bu ya. Ibu sebelum saya mengakhiri, saya izin bertanya sebentar ya Bu ya, mengenai aktivitas sehari-hari Ibu itu masih dibantu atau bisa melakukannya sendiri Ibu? Masih dibantu. Dibantu. Kira-kira kalau dibantu itu dilakukan oleh siapa Ibu? Kakak saya Sus. Oh oleh kakak. Kalau anak gimana? Sering membantu?
Sering membantu. Kalau aktivitas yang Ibu lakukan secara sendiri yang masih bisa Ibu lakukan, apa itu Bu kira-kira? Paling duduk di kasur, terus melangkah mungkin sekali langkah, 2 langkah. Oh, gitu ya Bu. Kalau menggosok gigi bisa? Gosok gigi masih bisa. Tapi di kasur ya Bu ya? Ya. Oke. Lalu setelah kita menanyakan pertanyaan kuesioner tentang ESAS, lalu kita lanjutkan dengan mengecek di HCOG, yang mana ini digunakan untuk menilai status fungsional atau kemampuan pasien dengan penyakit terminal. Dari hasil pertanyaan tadi, itu bisa didapatkan bahwasanya nilai dari HCOG pasien itu terdapat di nilai 3, yang mana nilai 3 yaitu hanya mampu melakukan perawatan diri yang terbatas dan hanya di antara tempat tidur atau di kursi lebih dari 50% dari waktu terbangunnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan ini itu diisi oleh wali biasanya ya, atau boleh juga Ibu sendiri pasiennya mengisi. Besok pada jam 10 pagi saya datang ke sini lagi untuk memberikan lembar pertanyaan ini dan boleh diisi oleh Ibu, boleh walinya juga boleh mengisi. Namun ini dilakukan 1 kali dalam 24 jam. Nah, itu dilakukan dengan namanya itu SAS Ibu, atau System Assessment Scale, yang mana ini berguna untuk mengevaluasi keberhasilan serta dampak dari terapi pada pasien. Begitu ya Bu ya. Pertanyaan telah selesai, mungkin nanti bisa dilakukan oleh walinya sendiri ya Bu ya, untuk besoknya. Ini dilakukan sekali dalam 24 jam ya Ibu ya. Saya permisi dulu, jika ada ditanyakan mungkin boleh kunjungi saya di ruang sebelah ya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh ya Bu ya. Saya izin pamit dulu ya Bu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.